Hari ini saya ingin mengungkap sebuah kebenaran mengerikan yang kita ulangi setiap hari tanpa rasa curiga, namun 99% dari kita sama sekali tidak menyadarinya. Tahukah Anda saat ini juga di dapur rumah Anda yang terasa begitu akrab tersembunyi peluru senyap yang dapat meningkatkan risiko stroke hanya dalam waktu satu malam? Itu bukanlah rokok, bukan pula alkohol. Benda-benda ini adalah sesuatu yang Anda percayai dan gunakan setiap hari. Saya adalah Dr. Agus Setiawan yang telah berkecimpung di bidang perawatan kesehatan lansia selama lebih dari 30 tahun, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Selama karier medis saya telah menyaksikan ratusan kasus stroke yang memilukan. Orang-orang yang pergi tidur dengan biasa saja, namun keesokan paginya bangun dengan tangan dan kaki lumpuh, bicara menjadi tidak jelas, jatuh terkulai dari tempat tidur, atau bahkan tidak pernah bangun lagi. Dan ketika otopsi dilakukan, penyebabnya bukanlah apa yang mereka bayangkan. Hanya satu sendok makan, benar satu sendok kecil bumbu penyedap itu telah berubah menjadi bom waktu di dalam pembuluh darah. Ia secara diam-diam menghancurkan dinding pembuluh darah, membuat tekanan darah melonjak tak terkendali, dan membentuk gumpalan darah mematikan yang mengancam nyawa bahkan saat Anda sedang tertidur lelap. Namun, ini baru permulaan. Mulai sekarang, saya akan mengungkap 6 jenis bumbu dapur yang sangat berbahaya yang ada di hampir setiap rumah tangga dan digunakan dalam setiap masakan. Bumbu-bumbu ini menggerogoti kesehatan Anda secara kejam dari waktu ke waktu, hari demi hari. Terutama bumbu ke-6 nama yang akan saya ungkap di akhir video ini adalah malaikat pencabut nyawa yang 10 kali lebih berbahaya daripada yang lain. Bahan ini muncul tanpa absen dalam setiap hidangan orang Indonesia dan secara diam-diam merugikan jutaan orang setiap tahunnya. Sebelum kita mulai, jika Anda belum berlangganan saluran ini, silakan tekan tombol subscribe di saluran sehat itu menyenangkan dan nyalakan lonceng notifikasi. Dengan begitu Anda tidak akan melewatkan saran kesehatan yang realistis dan praktis. Jika Anda merasa topik ini penting, silakan tinggalkan angka 1 di kolom komentar, dan jika Anda tidak setuju, tinggalkan angka 0 agar saya dapat meningkatkan kualitas video berikutnya. Bapak dan Ibu sekalian, bumbu pertama yang akan kita bahas dan juga yang paling kontroversial adalah minyak nabati rafinasi minyak goreng olahan. Mungkin banyak dari Anda akan terkejut, karena selama ini kita mendengar bahwa minyak bunga matahari, minyak jagung, minyak canola atau minyak kedelai itu baik untuk kesehatan jantung. Kita sering mendengar bahwa minyak-minyak ini adalah pilihan yang lebih sehat dibandingkan lemak hewani. Namun kebenaran yang ditunjukkan oleh sains modern sangatlah berbeda. Jika salah digunakan, minyak-minyak ini bisa lebih berbahaya daripada gula. Inti masalahnya terletak pada proses produksi industrinya. Untuk mendapatkan minyak yang jernih dan bening yang Anda lihat di rak supermarket, proses pembuatannya melibatkan pelarut kimia panas yang sangat tinggi dan berbagai tahap pemurnian. Dalam proses ini, komponen asli yang bermanfaat menjadi rusak, dan sebagai gantinya terciptalah radikal bebas berbahaya dan zat oksidatif dalam jumlah besar. Ketika Anda menggunakan minyak ini untuk menggoreng terutama pada suhu tinggi seperti untuk gorengan lemak omega 6 di dalamnya berubah bentuk menjadi zat pemicu peradangan yang kuat. Bayangkanlah karat yang perlahan mulai menempel di bagian dalam pembuluh darah Anda. Awalnya tipis, tetapi seiring berjalannya waktu ia menebal menempel kuat pada dinding pembuluh darah dan menghambat aliran darah. Akhirnya pada suatu saat, karat itu terlepas menyumbat aliran darah dan dapat menyebabkan serangan jantung atau stroke mendadak. Ini bukanlah kebetulan. Banyak penelitian skala besar termasuk yang dimuat dalam jurnal medis Inggris BMJ telah memberikan peringatan. Mengonsumsi minyak hasil rafinasi yang kaya omega 6 secara sering akan meningkatkan peradangan kronis, mempercepat aterosklerosis pengerasan pembuluh darah, dan memendekkan jalan menuju penyakit kardiovaskular. Yang lebih menakutkan adalah minyak ini ada di mana-mana, tidak hanya yang kita gunakan untuk memasak di rumah, tetapi juga terdapat dalam sebagian besar gorengan yang kita beli di luar kerupuk mie instan, makanan kaleng, dan berbagai makanan olahan lainnya. Artinya meskipun Anda tidak membeli minyak botolan secara langsung, Anda mungkin mengonsumsinya dalam jumlah besar setiap hari tanpa menyadarinya. Itulah sebabnya banyak ahli gizi menyebut minyak nabati rafinasi sebagai musuh yang bersembunyi di dapur.
Minyak yang sering kita abaikan ini mempercepat penuaan pembuluh darah, meningkatkan risiko stroke, dan bahkan dapat memicu konsekuensi fatal hanya setelah 1 kali tidur malam. Inilah alasan mengapa saya sangat menekankan agar Anda lebih mewaspadai minyak ini. Bapak dan Ibu, mari beralih ke bumbu kedua. Tampak manis di luar, tetapi sebenarnya sangat berbahaya. Benda itu adalah gula dan sirup jagung. Mungkin Anda tidak menyadarinya, tetapi bahan-bahan ini bersembunyi di hampir setiap makanan modern. Sekaleng minuman ringan sesendok saus yang dioleskan pada ayam bakar, hingga botol saus sambal di dapur, semuanya mengandung gula. Yang lebih berbahaya adalah kebanyakan orang bahkan tidak sadar bahwa mereka mengonsumsi begitu banyak gula tersembunyi, karena gula ini disembunyikan dengan cerdik di hampir semua makanan olahan. Masalah sebenarnya dimulai ketika asupan gula dan sirup jagung melampaui batas toleransi. Saat itu terjadi gula darah melonjak drastis dan pankreas harus terus-menerus memproduksi lebih banyak insulin untuk menurunkan gula darah tersebut. Awalnya tubuh masih bisa bertahan, tetapi seiring waktu, sel-sel menjadi tidak peka terhadap insulin. Kondisi ini disebut resistensi insulin. Ini adalah jalan pintas tercepat menuju diabetes tipe 2 penyakit yang semakin umum terjadi pada orang Indonesia, terutama pada mereka yang berusia di atas 50 tahun. Namun masalahnya tidak berhenti di situ. Sisa gula akan diubah menjadi lemak. Lemak ini menumpuk di sekitar hati, menyebabkan perlemakan hati, fatty liver, dan pada saat yang sama, membentuk lapisan lemak perut yang membandel, yang sering dianggap sepele oleh banyak orang sebagai perut buncit. Padahal sebenarnya lemak visceral lemak dalam perut inilah penjahat yang paling berbahaya. Lemak ini meningkatkan peradangan dalam tubuh dan menyerang sistem kardiovaskular secara langsung. Penelitian berskala besar telah menunjukkan dengan jelas konsumsi fruktosa atau sirup jagung yang berlebihan meningkatkan kadar trigliserida dalam darah. Inilah faktor langsung yang menyebabkan aterosklerosis, yaitu kondisi di mana dinding pembuluh darah tertutup lemak mengeras dan mudah rusak. Begitu pembuluh darah tersumbat oleh gumpalan darah, risiko serangan jantung atau stroke menjadi sangat nyata. Terutama bagi lansia yang pembuluh darahnya sudah melemah, seiring bertambahnya usia risiko ini semakin besar. Yang paling saya khawatirkan adalah sifat tersembunyi dari gula dan sirup jagung. Garam mudah dideteksi lewat rasa asin, tetapi gula dicampurkan dengan cerdik ke dalam makanan sehingga lidah kita perlahan beradaptasi, membuat kita tidak sadar bahwa kita sedang mengonsumsi rasa manis secara berlebihan. Hari demi hari ia menumpuk dan diam-diam menggerogoti pembuluh darah tanpa memberikan sinyal peringatan apapun. Singkatnya, gula dan sirup jagung bukan sekadar pemanis penyedap makanan. Itu adalah pedang bermata dua yang jika tidak dikendalikan dengan benar akan memendekkan umur jantung dan otak serta bisa memanggil stroke kapan saja. Sekarang mari kita lihat bumbu ketiga. Bapak dan Ibu, ketika berbicara tentang kuliner, sulit rasanya memisahkan masakan tradisional dari tauco atau bumbu fermentasi kedelai. Tauco bukan sekadar bumbu, tetapi bisa dibilang sebagai jiwa dari banyak masakan tradisional kita. Dari tumisan kangkung yang harum hingga berbagai olahan kuah santan atau soto yang menggunakan tauco, bumbu ini telah tertanam dalam kehidupan dan ingatan lidah orang Indonesia selama ratusan tahun. Orang-orang memuji tauco sebagai gudang nutrisi, mengatakan bahwa bakteri baik di dalamnya membantu pencernaan dan menjaga kesehatan usus. Hal itu memang benar, namun ada kebenaran lain yang sering luput dari perhatian. Bumbu yang tampak tidak berbahaya ini bisa menjadi pedang bermata dua bagi kesehatan jantung dan otak para lansia. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah kandungan garam yang sangat tinggi dalam tauco. Menurut data kesehatan gizi, semangkuk sayur yang dibumbui tauco pekat bisa mengandung lebih dari setengah rekomendasi asupan garam harian dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Artinya, jika Bapak, Ibu yang berusia 50 atau 60 tahun ke atas makan 1 atau 2 kali saja masakan bertauco pekat setiap hari, Anda sudah jauh melampaui batas natrium yang aman. Ketika natrium menumpuk secara berlebihan, tubuh akan menahan lebih banyak cairan sehingga volume darah meningkat. Akibatnya jantung harus berkontraksi lebih kuat dan dinding pembuluh darah harus menahan tekanan yang luar biasa. Pembuluh darah otak yang sudah menua, terutama pembuluh kapiler yang halus, menjadi lebih mudah rusak. Sekali saja tekanan darah melonjak, pembuluh darah bisa pecah
dan menyebabkan pendarahan otak yang dapat menghilangkan kemampuan bicara dan gerak atau bahkan mengancam nyawa. Banyak penelitian termasuk laporan di jurnal hipertensi menekankan makanan asin adalah salah satu faktor risiko stroke terbesar terutama pada lansia. Ironisnya, efek probiotik dalam tauco sebenarnya memang nyata. Bakteri baik hasil fermentasi membantu pencernaan dan kekebalan tubuh, namun jika kadar garamnya terlalu tinggi, manfaat ini menjadi sia-sia. Anda tidak mendapatkan manfaat fermentasi secara maksimal, malah menanggung kerusakan akibat asupan garam berlebih. Dengan kata lain, makanan yang kita yakini baik untuk tubuh bisa menjadi ancaman potensial bagi jantung dan otak. Bukan berarti kita harus membuang tauco sepenuhnya dari meja makan. Tauco adalah bagian dari budaya kuliner kita. Namun kita perlu mengubah cara penggunaannya. Pilihlah tauco yang rendah garam, buatlah kuah sayur lebih encer, perbanyak sayuran, dan minumlah air yang cukup untuk menyeimbangkan. Hanya dengan beberapa perubahan kecil kita bisa menikmati rasa tradisional sepenuhnya tanpa menjadikan tauco sebagai musuh tersembunyi di dapur yang memperbesar risiko stroke. Bumbu keempat ini mungkin akan mengejutkan Anda. Jika diminta menyebutkan bumbu khas yang mewakili selera pedas orang Indonesia saat ini, mungkin yang pertama terlintas adalah saus sambal botolan atau sambal instan. Saus sambal telah menjadi teman setia bagi berbagai generasi orang Indonesia, muncul di hampir setiap makanan yang kita kenal. Semangkuk bakso, sepiring nasi goreng mie ayam, hingga cocolan gorengan. Di mana-mana, jejak saus sambal terlihat jelas. Perpaduan rasa pedas asin dan manis menciptakan daya tarik yang kuat, bahkan bagi banyak orang saus sambal sudah menjadi semacam candu. Namun di balik warna merah yang menggugah selera itu, jarang diketahui bahwa tersimpan ancaman ganda bagi jantung dan otak, terutama untuk kaum lansia. Hal yang paling dikhawatirkan dari saus sambal botolan adalah kombinasi berbahaya antara garam dan gula. Tidak hanya asin, bumbu ini mengandung sejumlah besar gula dan pati pengental. Artinya, hanya dengan 1 sendok kecil Anda memasukkan garam dan gula sekaligus ke dalam tubuh. Garam meningkatkan tekanan darah dan memberi tekanan besar pada dinding pembuluh darah, sementara gula membuat gula darah fluktuatif secara drastis, memaksa pankreas terus memproduksi insulin. Ketika kedua elemen ini bergabung, tubuh, terutama pada usia parubaya dan lansia, menanggung beban ganda. Jantung harus berdetak lebih cepat dan kuat untuk memompa darah dan pankreas bekerja keras siang malam mengatur gula darah. Banyak penelitian medis telah mengonfirmasi bahaya ini. Sering mengonsumsi makanan yang mengandung garam dan gula tinggi secara bersamaan akan mempercepat pembentukan aterosklerosis. Plak menempel seperti karat pada arteri, menebal seiring waktu, dan mudah pecah membentuk gumpalan darah. Jika gumpalan ini bergerak dan menyumbat aliran darah, hal itu dapat berujung pada stroke atau serangan jantung. Laporan di jurnal nutrisi klinis juga menunjukkan bahwa pola makan tinggi natrium dan gula tambahan berhubungan langsung dengan angka kematian akibat penyakit kardiovaskular pada lansia. Yang sungguh saya khawatirkan adalah saus sambal botolan muncul di meja makan orang Indonesia hampir setiap hari. Kita mungkin berusaha mengurangi minuman bersoda atau kue manis, tetapi kita sering tidak sadar bahwa sesendok saus sambal merah yang kita tambahkan ke bakso atau nasi goreng setiap hari adalah pelaku utama yang menumpuk garam dan gula di dalam tubuh. Tentu saja saya tidak menyarankan Anda untuk berhenti makan sambal sama sekali. Sambal bukan sekadar bumbu, tetapi sudah menjadi jiwa kuliner Indonesia. Yang penting adalah cara kita menggunakannya. Kurangi takaran saus sambal setiap kali makan, pilihlah sambal buatan sendiri, ulek yang kadar garam dan gulanya bisa dikontrol, bukan saus botolan pabrikan, serta imbangi dengan sayuran segar. Dengan perubahan kecil ini, Anda tetap bisa menjaga kenikmatan rasa pedas tanpa membiarkan bahaya ganda dari saus sambal botolan mengancam jantung dan otak Anda. Bapak dan Ibu, sampailah kita pada bumbu kelima, dan saya ingin menyampaikan fakta yang mungkin mengejutkan banyak orang. Indonesia termasuk dalam kelompok masyarakat yang mengonsumsi garam cukup tinggi. Garam, kecap asin, terasi, dan ikan asin. Bahan-bahan ini hampir tidak pernah absen dari menu makan. Pagi hari dengan nasi uduk atau bubur, siang hari dengan lauk ikan asin atau sambal terasi, malam hari dengan soto atau gulai. Semuanya penuh dengan rasa asin yang gurih. Kita sudah begitu terbiasa dengan rasa asin ini sehingga menganggapnya sebagai nyawa makanan, namun faktanya
kebiasaan ini ibarat pisau tajam yang setiap hari menggerogoti kesehatan jantung dan otak secara diam-diam. Organisasi Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan batas maksimal asupan garam harian orang dewasa adalah 5 gram atau setara 1 sendok teh kecil. Namun data kesehatan menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi garam orang Indonesia bisa mencapai 2 kali bahkan 3 kali lipat dari batas aman ini. Dengan kata lain, hanya dengan makan sayur, sambal, dan sepotong ikan asin kita sudah melewati batas yang tidak boleh dilanggar dalam sehari. Garam atau tepatnya natrium jika masuk berlebihan ke dalam tubuh, akan membuat tubuh menahan cairan. Volume darah meningkat, jantung bekerja, lebih berat memompa darah ke seluruh tubuh. Tekanan itu membebani dinding pembuluh darah, terutama pembuluh darah halus dan rapuh di otak yang mudah rusak. Hasilnya adalah hipertensi darah tinggi dan seperti yang Anda tahu, hipertensi adalah penyebab langsung dan terbesar dari stroke. Sebuah penelitian di jurnal Stroke mengungkapkan bahwa mengurangi asupan garam sedikit saja setiap hari dapat menurunkan risiko stroke pada lansia hingga hampir 20%. Angka ini menunjukkan betapa besar kekuatan dari perubahan kecil dalam pola makan. Bahaya terbesar dari garam adalah ia tidak langsung terlihat seperti rokok atau alkohol, melainkan bersembunyi dengan licik. Bahkan tanpa menambahkan garam dapur secara langsung natrium yang terkandung dalam kecap saus bumbu penyedap instan dan makanan olahan seperti mie instan sudah jauh melampaui batas aman. Oleh karena itu, tantangan tersulit namun terpenting yang harus dihadapi orang Indonesia untuk menjaga jantung dan mencegah stroke adalah mengurangi garam. Namun mengurangi garam bukan berarti harus makan makanan yang hambar dan tidak enak. Yang diperlukan adalah mengubah kebiasaan sedikit demi sedikit dan dengan cerdas. Pilihlah kecap rendah natrium, rendamlah ikan asin sebentar di air hangat sebelum dimasak untuk mengurangi kadar garamnya, dan gunakan rempah alami seperti bawang putih, jahe, kunyit, atau lengkuas untuk memperkuat rasa sebagai pengganti. Garong. Dengan menambahkan sedikit penyesuaian ini, cita rasa masakan tradisional tetap terjaga, sementara jantung dan otak Anda terlindungi dari kerusakan akibat pembunuh senyap bernama garam. Bapak dan Ibu, bumbu terakhir dalam daftar hari ini adalah bawang putih. Hampir mustahil membayangkan dapur orang Indonesia tanpa bawang putih. Nasi goreng, tumisan sayur sop yang hangat, hingga sambal semuanya memiliki aroma khas bawang putih. Sejak zaman dahulu, kita mempercayai bawang putih sebagai obat ajaib. Dipercaya dapat mencegah flu, menghangatkan tubuh, meningkatkan kekebalan, bahkan membantu panjang umur. Sains modern juga mengakui bahwa kandungan khusus dalam bawang putih, yaitu alicin, dapat menurunkan kolesterol, mengurangi peradangan, mencegah pembentukan gumpalan darah, dan melindungi jantung. Dengan kata lain, jika dikonsumsi dengan benar, bawang putih adalah hadiah berharga dari alam. Namun ada hal yang perlu diwaspadai. Bawang putih juga ibarat pedang bermata dua, terutama bagi lansia atau orang yang sedang dalam pengobatan penyakit kronis. Jika dikonsumsi berlebihan, bisa menimbulkan efek samping berbahaya. Masalahnya adalah bawang putih memiliki sifat yang sedikit mengencerkan darah. Ini bermanfaat untuk mencegah penyumbatan, namun bagi orang yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin atau warfarin, mengonsumsi bawang putih secara berlebihan akan membuat darah semakin sulit membeku. Akibatnya risiko pendarahan lambung pendarahan, saluran cerna, bahkan pendarahan otak meningkat drastis. Jurnal Nutrisi juga memperingatkan bahwa ekstrak bawang putih dosis tinggi jika digunakan bersama obat antikoagulan pengencer darah dapat menyebabkan komplikasi serius. Namun banyak pasien lansia mengabaikan fakta ini karena masih berpikir, ini kan bahan alami jadi pasti aman. Tidak hanya darah, pencernaan juga terpengaruh. Makan bawang putih mentah terlalu banyak bisa memicu perut kembung, nyeri ulu hati, gangguan pencernaan, bahkan sakit maag. Bagi yang memiliki fisik sensitif, konsumsi berlebih bisa menyebabkan tekanan darah turun, tiba-tiba memicu pusing atau vertigo sehingga mudah terjatuh. Seperti yang Anda tahu, bagi lansia sekadar jatuh terpeleset bisa memicu komplikasi fatal jangka panjang. Poin penting yang ingin saya tekankan adalah ini bawang putih itu sendiri tidak buruk. Justru sangat bermanfaat bagi kesehatan tetapi harus dikonsumsi dalam jumlah yang tepat. Pemikiran yang salah adalah semakin banyak dimakan, semakin baik, semakin jadi obat. Faktanya beberapa siung bawang putih sehari sudah cukup
untuk mendapatkan khasiatnya tanpa memberikan risiko potensial pada jantung dan pembuluh darah otak. Singkatnya, bawang putih adalah bukti nyata dari filosofi kuno obat dan racun hanya dibedakan oleh dosisnya. Jika dimakan secukupnya, bawang putih adalah sahabat setia yang menjaga jantung dan membantu mencegah stroke. Namun jika disalahgunakan, bawang putih bisa menjadi pelaku yang diam-diam membesarkan bahaya di dapur Anda. Bapak dan Ibu, untuk memahami masalah kesehatan kita sendiri dengan lebih baik, terkadang kita perlu membandingkannya dengan bangsa lain. Karena kebiasaan makan tidak hanya menentukan rasa di atas meja, tetapi secara langsung menentukan umur dan kualitas hidup seseorang. Jika dibandingkan, kita bisa melihat bahwa orang Indonesia masih harus banyak mengubah kebiasaan agar bisa hidup lebih sehat dan panjang umur. Mari kita lihat tetangga kita di Asia Jepang. Orang Jepang terkenal dengan pola makan yang hambar dan bersih, serta mengonsumsi garam jauh lebih sedikit dibandingkan kita. Di saat yang sama, mereka banyak makan sayuran, makanan laut, dan rumput laut. Menurut data WHO, rata-rata asupan garam harian orang Jepang hanya sekitar separuh dari rata-rata orang di negara dengan konsumsi garam tinggi. Berkat hal ini, tingkat kejadian hipertensi dan stroke di sana sangat rendah. Kebiasaan makan tawar inilah yang berperan besar menjadikan Jepang negara dengan harapan hidup rata-rata terpanjang di dunia. Di Jepang kita bisa dengan mudah melihat lansia berusia 90 trekan, tahun yang masih sehat, cerdas, berjalan tegak, bahkan aktif dalam kegiatan masyarakat. Ini membuktikan bahwa makan tidak terlalu asin bukan berarti kehilangan rasa, melainkan kunci emas untuk menjaga kesehatan seumur hidup. Sekarang mari alihkan pandangan lebih jauh ke wilayah Mediterania. Wilayah ini disebut sebagai surga pola makan emas. Orang-orang Mediterania memiliki kebiasaan menggunakan minyak zaitun extra virgin, minyak zaitun murni, bukan minyak goreng sawit, minyak jagung, atau minyak kedelai rafinasi. Keistimewaan minyak zaitun adalah kaya akan lemak baik, tidak mudah rusak saat proses memasak, dan memiliki efek antiinflamasi alami. Selain kebiasaan menggunakan minyak zaitun pola makan, mereka dipenuhi sayuran segar, buah-buahan, ikan kacang-kacangan, dan biji-bijian utuh. Berkat ini tingkat penyakit jantung di wilayah tersebut sangat rendah. Menariknya, mereka tetap minum wine, makan keju, dan sesekali menikmati daging merah, tetapi berkat keseimbangan pola makan secara keseluruhan, kesehatan jantung mereka tetap terjaga. Bahkan banyak penelitian internasional melaporkan bahwa diet Mediterania membantu meningkatkan daya ingat, menjernihkan pikiran, dan mencegah penurunan kognitif kepikunan pada lansia. Jika kita sandingkan kedua gambaran ini, fakta yang sangat jelas akan terungkap. Umur panjang dan kesehatan masyarakat sangat erat kaitannya dengan kebiasaan makan. Orang Jepang memiliki tingkat stroke yang rendah karena mereka mengontrol garam dengan baik. Orang Mediterania memiliki jantung yang lebih sehat karena memilih minyak zaitun daripada minyak rafinasi. Lantas, bagaimana dengan kita jika kita terus makan asin, banyak mengonsumsi makanan yang diawetkan ikan asin, terasi, dan menggunakan minyak goreng, industri gorengan, maka risiko stroke, penyakit jantung, dan berbagai penyakit kronis akan selalu mengintai. Namun kabar baiknya adalah kita bisa belajar dari pengalaman berharga ini. Cukup ubah sedikit demi sedikit dalam makanan sehari-hari. Kurangi garam, kurangi minyak goreng rafinasi, dan pilihlah bahan makanan yang lebih segar dan sehat. Dengan begitu, Anda pasti bisa memperpanjang umur, menjaga jantung dan otak tetap sehat lebih lama, serta menjadikan masa tua sebagai masa yang benar-benar tenang dan bermakna. Bapak dan Ibu, ada satu kebenaran yang ingin saya tekankan sejak awal. Stroke tidak pernah memberi peringatan. Ia bisa datang tiba-tiba kapan saja, bahkan setelah tidur yang tenang. Seseorang yang pagi sebelumnya masih sehat, berjalan-jalan di taman, bisa saja bangun keesokan paginya dengan tubuh lumpuh, separuh mulut miring, dan bicara tidak jelas. Stroke meninggalkan dampak serius seperti kelumpuhan, hilang ingatan, serta kesulitan komunikasi dan aktivitas sehari-hari. Namun untungnya, risiko ini bisa dikurangi secara signifikan hanya dengan kebiasaan makan dan gaya hidup yang sangat sederhana yang bisa diterapkan di rumah. Menurut penelitian besar kelas dunia, mengubah beberapa kebiasaan saja bisa menurunkan risiko stroke hingga 30,40%. Angka ini menunjukkan bahwa pencegahan jauh lebih penting daripada obat apapun. Mulai sekarang saya akan menyampaikan rahasia paling praktis untuk Anda. Pertama, dan yang paling penting adalah rutin memeriksa tekanan darah di rumah.
Lebih dari setengah kasus stroke pada lansia berhubungan langsung dengan hipertensi darah tinggi. Anggaplah pembuluh darah seperti pipa air di rumah. Jika tekanan air terlalu kuat, pipa akan menggembung retak dan bisa pecah kapan saja. Begitu pula dengan darah tinggi. Pembuluh darah otak menipis dan mengembang karena tekanan berlebih, lalu tiba-tiba pecah menyebabkan pendarahan otak. Oleh karena itu, biasakanlah mengukur tekanan darah setidaknya 2 kali sehari, sekali pagi hari setelah bangun tidur dan sekali malam hari sebelum tidur. Alat pengukur tensi digital zaman sekarang sangat mudah digunakan dan hanya butuh beberapa menit untuk mengetahui kondisi Anda dengan jelas. Pengukuran rutin membantu mendeteksi sinyal bahaya sejak dini, sehingga Anda bisa menyesuaikan gaya hidup atau berkonsultasi dengan dokter. Kedua, seimbangkan asupan natrium garam dengan kalium dalam makanan. Garam natrium menahan air dalam tubuh dan menaikkan tekanan darah, sedangkan kalium bekerja sebaliknya, membuang natrium keluar dari tubuh dan menstabilkan tekanan darah. Namun rahasia sederhana ini sering diabaikan. Anda bisa mendapatkan kalium dari makanan yang akrab di lidah kita, seperti pisang ubi, jalar bayam, labu tomat, dan jeruk. Menambahkan sayuran kaya kalium di setiap makan atau sekadar makan satu buah pisang sebagai pencuci mulut akan membuat jantung dan pembuluh darah otak jauh lebih terlindungi. Ketiga, cukupi kebutuhan air putih. Terdengar sepele, tetapi banyak orang yang melewatkannya. Jika tubuh kurang cairan darah menjadi lebih kental dan alirannya melambat sehingga gumpalan darah mudah terbentuk, ini adalah penyebab langsung penyumbatan pembuluh darah yang memicu stroke. Sebaliknya, jika minum cukup air, darah menjadi encer dan mengalir lancar serta membantu ginjal membuang kelebihan garam. Lansia disarankan minum 1,5 hingga 2 liter air sehari. Namun, jangan minum sekaligus banyak, melainkan minumlah sedikit demi sedikit secara bertahap. Jangan menunggu sampai haus. Biasakan menaruh botol air kecil di dekat Anda dan minumlah sedikit-sedikit sepanjang hari. Terakhir, namun tak kalah penting, adalah aktivitas ringan setelah makan. Kebiasaan langsung menonton TV atau berbaring setelah makan akan membuat gula darah melonjak drastis dan sulit terkontrol. Ini sangat berbahaya, terutama bagi Anda yang memiliki riwayat diabetes atau kolesterol tinggi. Hanya dengan berjalan santai di dalam rumah atau melakukan peregangan ringan selama 10,15 menit setelah makan, gula darah akan stabil dan pencernaan menjadi lancar. Kebiasaan sederhana namun sangat membantu jantung dan otak. Kesimpulannya, mencegah stroke tidak menuntut metode yang rumit atau mahal, tidak perlu lari berjam-jam atau diet ekstrim. Pencegahan sejati terjadi ketika perubahan-perubahan kecil dilakukan secara konsisten. Memeriksa tekanan darah, setiap hari makan makanan kaya kalium, minum cukup air, dan bergerak ringan. Keempat kebiasaan ini bisa dilakukan siapa saja dengan mudah. Jika Anda menerapkannya selangkah demi selangkah secara rutin, risiko stroke pasti akan berkurang. Yang terpenting, kehidupan masa tua Anda akan menjadi lebih sehat dan tenang, sehingga momen bangun di pagi hari bukan lagi menjadi ketakutan, melainkan kebahagiaan. Bapak dan Ibu, hari ini kita telah membahas 6 bumbu dapur yang akrab namun bisa meningkatkan risiko stroke hanya dalam satu malam. Ingatlah, selalu bumbu ada untuk membuat makanan lebih lezat, tetapi jika salah digunakan, meja makan keluarga bisa berubah menjadi ancaman kesehatan. Stroke tidak memberi peringatan, dan satu saja kebiasaan makan yang salah yang menumpuk sekian lama sudah cukup untuk membawa hasil yang tidak diinginkan. Jadi mohon, mulailah perubahan mulai hari ini. Saat memasak, gunakanlah garam setengah dari biasanya dan kurangi saus sambal di meja makan sebanyak setengah sendok saja. Hanya dalam 1 minggu Anda bisa merasakan perubahan pada tubuh Anda. Tekanan darah menjadi lebih stabil, tidur lebih nyenyak, dan hati terasa lebih ringan. Itulah hadiah berharga dari pilihan yang bijaksana. Jika Anda merasa konten hari ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe dan atur notifikasi agar tidak ketinggalan informasi kesehatan praktis yang bisa langsung diterapkan dari saya di masa mendatang. Selain itu, silakan tuliskan pemikiran dan pengalaman Anda di kolom komentar. Saya akan membacanya langsung dan berbagi bersama Anda. Terima kasih banyak telah menyimak sampai akhir. Semoga Anda senantiasa sehat, bahagia, dan dapat menikmati momen-momen terbaik dalam hidup bersama keluarga dan orang-orang tercinta untuk waktu yang lama. Sampai jumpa di video berikutnya.